Iya. Lantas bagaimana? Peraturan yang dulu membuat rakyat tentram sekarang dirubah total oleh Kakang Pangeran. Boksara. Ya. Iya. Membuat rakyat menderita dan tatanan kerajaan porak-poranda Kanda Prabu. Setiawan. Sino, coba lihatlah di depan. Loh! Saya merasa bangga, Dimas. Nyai Dimajeno, ternyata kalian berdua seorang raja yang bijak, selalu taat, selalu sesaji dalam waktu dan hari yang kiamat, terutama hari yang baik seperti ini. Saya datang mengemban tugas dari Juang Widi untuk menyampaikan berita yang menggembirakan. Terima kasih sebelumnya Sang Hyang Brahma yang telah datang ke kerajaan Madras dan sembah kami berdua untuk paduka Sang Hyang Brahma. Saya terima. Kalian memohon kepada dewa agar punya keturunan. Begitu? Betul, Puku. Betul, Bu. Bagus. Permintaanmu dan permohonan akan dikabulkan. Dikabulkan. Sang Hyang Brahma. Terima kasih, Prameswari. Terima kasih sekali lagi, Bu. Iya. Tapi ingat, anugerah yang diberikan para dewa ini anggaplah sesuatu ganjaran, sesuatu yang bisa mengembirakan hatimu. Kalian akan punya turun. Dalam jangka pendek ini kalian akan punya anak. Dan anak itu nanti akan menggegerkan jagat raya. Karena kesaktiannya, karena ketampanannya, mungkin jagat ini akan geger. Jadi anak saya laki-laki. Semoga laki-laki. Karena apa? Ada permasalahan. Dewa yang dianggap salah harus turun ke bumi, menitis. Disitulah akan menitis kepada anakmu. Namun ingat, kebahagiaan di dunia ini tidak akan abadi. Setelah kau gembira dengan kabar ini, perlu diketahui bahwa anak kamu besok hanya berusia 20 tahun. Prameswari, Pukulun Brahma,
Lantas bagaimana kalau anakku hanya berusia 20 tahun? Apakah ditakdirkan begitu, Sang Hyang Apakah Brahma? nanti sempat anak kami mendapat jodoh dan mendapatkan keturunan, Puku? Semua ini adalah kudrat dari Hyang Widi. Terimalah. Saya percaya bahwa Prabu Diumatsena harus berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh Hyang Widi kepada. Ya, ya. Saya tidak bisa lama. Saya akan kembali ke Kahyangan. Hormat kami, Pukulun. Tidak kuasa. Kanjeng Ratu Prameswari. Lalu apa gunanya kalau kita mendapatkan putra tapi hanya berusia 20 tahun? Tapi semua sudah jadi kehendak para dewa bahwa kamu akan melahirkan anak berusia hanya 20 tahun. Maaf Sinuwun, Gusti Permaisuri, apapun pemberian dewa harus kita terima dengan senang hati. Jangankan yang 20 tahun, sedangkan kita ini pun tidak tahu kapan akan dipanggil kembali oleh Hyang Widi. Betul, dan Kenapa harus itu harus disyukuri, disesali? Disyukuri sih, Ya, Bun. Prameswari. Ada suatu kodrat. Maafkan saya, Puku. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Saya tahu bahwa tangis Gusti Permaisuri adalah tangis kebahagiaan. Nyai Pangeran Wijonali Kanda dan Prabu, Patih Semono. dawuh sini. Ada apa ini? Hamba ingin melaporkan keadaan kerajaan Madras pada saat ini, Kanda Prabu. Ya, Sekelompok prajurit ingin berbuat makar dan merusak kerajaan Madras. Itu semua perbuatan Kang Mas Pangeran Buksoro Buksoro! Iya. adikku sendiri. senopati prajurit sudah membawa gaman semua. Tapi kenyataannya kita kalah banyak, Kanda Prabu. Kang Masmu Bokso betul tamak. Apa sudah lupa ganjaran-ganjaran yang saya berikan kepada Ada sesuatu yang penting untuk Kakang Prabu. Setelah saya mengetahui terakhirnya pemujaan Kakang Prabu yang menginginkan turun atau seorang anak guna memperpanjang kerajaan Mandraka. Itulah yang menjadi tanda tanya hatiku. Aku kenapa tidak dipikirkan oleh Kakanda? Yai Pangeran Buksoro. Berhenti. Kau adalah adik yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Tidak ada perbedaan di antara kalian dan aku. Tapi rasa nikmatnya bukan saya ikut merasakan, hanya Kakanda sendiri. Apa maumu itu apa? Mauku ingin sekali aku merasakan duduk di kursi singgasana Mandraka. Betul? Betul. Obat nyamuk. Kalau begitu, Nyai Pangeran Buksoro mau menduduki tahta kerajaan di Mandraka. Ingat dong Kang Mas, ingat. Kakanda dengan saya saudara. Sudah berapa tahun menduduki tahta? Sekali-sekali adiknya ini mau dikasih kesempatan. Maaf, Kang Mas Pangeran, tapi caranya jangan makar seperti ini. Banyak korban. Itu pun prajurit kita sendiri. Kang. Dengan cara itu mungkin baru bisa. Kalau tidak, ngapain? Pangeran Buksoro, kalau terjadi kerajaan Madroko kamu duduki, mau kamu bawa kemana kerajaan ini? Karena ketamakanmu, kekejamanmu yang begitu. Kakak Mas, Hah? segala sesuatunya tanpa disiplin dan ketegasan tidak akan berjalan baik. Betul, betul. Pangeran Buksoro, tidak bisa. Loh, ingat, Kang Mas.
pasukanku sudah banyak. Senopati termasuk semua prajurit Ulu Balang yang sekti-sekti sudah menjadi tanggung jawabku dan menurut perintahku. Kalau hari ini Kakang Mas tidak menyerahkan kedudukan, terpaksa, aku dengan terpaksa. Prajurit, tangkap! Kang Mas. Ini Kanda Prabu, Kang Mas. Ingat Pangeran. Ini saudara Pangeran sendiri. Sudah buta kau sekarang. Kalau perlu, aku bunuh kau. Tidak perlu dikejar. Tidak perlu dikejar. Kepada kakandanya sendiri. Masalah kedudukan harus tega dengan siapapun. Karena saudara saya tertua juga tega dengan saya. Ingat kamu, berapa tahun kita nyembah-nyembah, kita mundur-mundur mengaji-aji pada kakanda. Apa tak balasnya? Kedudukan saya pangeran doang, toh. Tapi apapun yang dimaui oleh Kang Mas Pangeran. Hati-hati. Gusti. Lalu Bisa narko. iya Kang Mas. Kamu adikku yang paling kecil. Iya Kang Mas. Ya? Iya. 3 bersaudara. Ngerti? Iya Kang Mas. Kamu yang paling kecil. Sekarang kamu ikut saya atau ikut kakanda yang sudah buta begitu. Kamu ikut mana sekarang? Ayo, ikut sini atau ke sini? Mana? Cepat. Yang ini yang siapa Kanda? Ini kandamu aku, Puksoro. Iya. Saya ikut Kang Mas Puksoro saja. Nah, sekarang peraturannya kita rubah kerajaan di Mandraka. Dengarkan prajurit. Kalau dulu Kakanda sebagai raja, mukul dengan prajurit, mengatur dengan prajurit, dengan godok, gitik, atau apa namanya tuh, sodo. Tahu nggak sodo? Soto lanang. Loh, lanang itu kode wae. Oh iya. Lidi. Oh lidi. Tapi sekarang dengan pencung. Jadi walaupun apapun yang terjadi di kerajaan sini, sekarang aku rajanya, aturan dan tatanan semua aku yang atur. Walaupun itu salah, kalau saya benarkan, semua harus membenarkan. Betul? Betul. Yang benar saya salahkan, kamu harus ikut dengan perintah saya. Betul. Setuju. Wah. Ngerti semua? Mulai sekarang rajanya adalah inilah Prabu Puksoro. Prajurit, kamu harus memukul bende, beri, trompet. Cari band yang kenceng-kenceng itu. Ngerti? Suara yang kenceng bahwa rajanya sekarang Prabu Puksoro. Berangkat. Setuju. Prajurit siap. Raja. Ada Bendoro datang, semua abdi duduk. Duduk. Biar ada apa itu? Bedanya abdi sama Bendoro. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Wah, duduk Ger. Ayo perempuan-perempuan duduk. Hari ini aku mau dilamar. Oh ya? Dilamar. Sama siapa Gusti? Siapa yang mau ngajak ngamar? Lu ngamar. Lamar. Oh, ngamar. Yang ngamar. Jadi hari ini mau dilamar. Kok bareng aku toh? Aku dino iki yo dilamar. Dilamar. Dilamar Romedan.
setia dan menawan. Betul, terus ganteng. Iya. Kagak. Kok podo meneh tapi itu enggak penting. Yang penting orangnya baik. Iya, betul. Orang baik. Setiawan. Heeh. Setia dan menawan. Itu betul Ndoro Putri, orang Jawa sudah mengatakan gegarane wong akrami dudu bondo dudu. Cek golek dhewe. Cek golek dhewe. Nek ana kancane ekspresi ya diseneni. Mas aku lho kok ceria mentoh malam ini. Piye-piye Nek Setiawan piye Mas buat piye? Setia dan menawan. Terus apa lagi? Doyok. Ah, itu. Kodok peyok. Kok dhisik Mas buat aku ya podo. Aku dilamar Gunawan. Wah, Heeh. Ya satpam tadi. gundul dan menawan. Cuman ada masalah aku. Orang tua aku belum tahu kalau aku mau dilamar. Oh iya? Belum tahu. Ya harus dikasih tahu dong. Bingung aku kasih taunya gimana ya? Ya matur sama Kanjeng Romo. Matur aja. Terbuka aja. Matur aja terus terang. Tadi yang direbuk apa sama Sawitri? Ini ayo monggo toh Mas. Sudah terbuka saja Bu Raja. Sebelum Sawitri membuka suatu kata, mungkin ini adalah kesalahan Kanjeng Romo bahwa saya telah menentukan satu sikap. Sikap apa toh Romo? Yang intinya, saya berharap dalam Pasamuan Agung, saya kira Kipati sudah tahu semua yang saya bicarakan. Di negeri Salwopuro ini adalah seorang raja, Aswapati adalah Sudarmo kakungmu. Terus suatu saat, kalau saya sudah tua yang terang, saya akan lengser ke Prabon, saya akan aman itu. Lalu siapa gantinya seorang Aswapati seperti Kanjeng Romo Ninggir? Adalah kamu sebagai seorang ratu dan harus ada pendamping. Dengan adanya sikap seperti ini, Kanjeng Romo memberikan satu keputusan telah menyebarkan surat atau nawolo kepada Patmojonegoro. Apa itu Romo? Ya itulah. Raja tetangga. Ikutin aja. Jadi semua raja-raja saya undang, saya mengadakan sayembara pilih. Untuk Maksudnya saya mencari calon menantu pasangan daripada anakku Sawitri. Iya, Ger, kamu kan sudah dewasa juga. Itu kata Romo itu tadi benar. Ya wis, saya nurut tapi ada syaratnya ya Romo. Ini syaratnya itu adalah tergantung kamu. Dia itu tidak harus seorang sakti menurut Kanjeng Romo. Barang siapa dipilih oleh Sawitri, umpamanya apa Kancil, Nurbuat atau Doyo, ini terserah. Dan itu saya. Mudah-mudahan. Loh ini sudah dipilih kok saya enggak? Kamu katanya mau kembali ke Pati. Kamu gimana sih? Ayo bali saiki sono bis jangan. Umpamanya belong. Oh saya enggak usah. Saya belum sunat, Doro. Ngomong semua. Enggak apa-apa loh, kamu kan tinggal pilih salah satu ini. Yang mana yang kamu Sudah pilih loh ini. Ini yang dipilih ini. Jadi yang dipilih ini itu loh. Kamu kan milih iki. Seminggu entek ranjang 8. Belong. Dalam. Kamu rupanya kok meremehkan sama yang namanya Jeng Susi ini. Iya, Gusti. Belum tahu dia soalnya. Jangan cari masalah dengan Brigip, ini tak ilingke. Syaratnya Romo tadi Iya, yang iya. penting siapapun yang saya pilih itu sudah merupakan jodoh saya. Makanya saya mengatakan saya baru pilih. Dan yang menentukan kriteria calon suami itu adalah kamu. Hanya saya kepingin segera mantu, Nduk. Sewaktu-waktu kalau kamu jadi manten, busana tak serake Mas Aji Notonegoro. Gak kalah sama Inul ya Romo. Ya jangan. Pokoknya kamu harus indul. Di atas Inul tuh indul ya. Pokoknya siapapun yang saya pilih ya Romo. Iya. Setuju ya Ger ya? Setuju Romo. Rekionopati. Laporan dari mana saja para Monconegoro itu yang sudah mendaftar, yang mungkin sudah melalui seleksi daripada panitia saya yang baru pilih ini. Ada Patmojonegoro yang sudah mesanggrah hari ini. Oh ya? Berapa kerajaan, Pati? 4. 5.
Empat. Ada 4 Projonegoro. Kamu sudah pernah ketemu sama pelamar-pelamar itu? Sudah. Bagus. Kamu bisa bertanya sama Kidoyo ini. Seperti apa? Pelamarnya mukanya kayak apa? Semua sama, kesatria, ganteng-ganteng semuanya. Nggak ada yang jelek. Bertanding. Pinter berantem, sakti Mondro Kuno, Mondro Lukito ya. Mondro Lukito apa itu? Mondro Lukito. Pokoknya jangan khawatir, saya udah pernah ketemu. Loh, ketemu di mana? Di Pecenongan. Saya Mboro pilih ini tamu-tamu tuh sudah mesanggrah di sini. Iya. Nah ini yang saya maksud, apa kamu pernah melihat sosok salah satu daripada pelamar itu seperti apa? Coba kamu katakan. Ya seperti kayak begini-begini ini. Oh enggak, Den. Gusti Patih kok dibegini-begini. Orangnya cakep-cakep, kulitnya kuning, tampan-tampan, bodinya tegap-tegap, hebat loh. Oh, kayak Belong udah pernah lihat juga. Udah. Neng, Di mana? Yang penting pokoknya seperti binaraga. bagus. Ya. Kalau doyok kan binarangka. Jadi kamu ngerti? Ngerti. Orangnya gagah bagus Gagah, toh. perkasa. Adat istiadat baik, Wah hebat. belum pernah dihukum. Tahu tata krama. Gimana? Belum pernah dihukum, belum. Oh. Nah maksudnya tuh kan harus ini, tapi nggak ada masalah. Justru yang ketemu saya di Pecenongan tuh dulu satu LP sama saya. Ya, saya raja memutuskan. Ya. Walaupun dikawin dengan bekas narapidana, tapi saya yakin mengambil hikmah di penjara itu lalu akan berbuat baik. Iya dalam Ya. maksud saya. Boleh-boleh saja. Ini adalah peserta. Saya Mboro pilih. Jadi kalau Ngger, putriku sing ayu dhewe, kamu milih siapa saja, ini keputusan ada jeneng siro. Saya nilai dulu satu persatu ya, Romo. Oh iya. Nggak marah kan kalau Ya, saya nilai? Jadi ini yang mau di itu. Iya. Kenapa? Kenapa? Apa pas cantik? Loh. Saya nyari itu yang jelek. Kamu itu gimana? Contoh, kamu mau kawin yang jelek kenapa? Ini anak raja, kok nyari yang jelek alasannya apa? Loh, kalau jelek sama jelek kan malah bagus. Tidak diganggu orang. Ah. Kalau gitu rabio karo mbok demu ya. Ya jangan begitu, coba nyari seleranya kan. Permisi ya. Ya. Tadi siapa namanya? Saya Aryo Kusumo. Bagaimana? Iya kan? Silakan. Begini, Kira-kira Om. bagaimana kalau yang ini karakter kamu sendiri bisa membaca watak seseorang ya? Fisiknya sempurna, Romo. Bagus. Fisik. Tapi sayangnya kalau saya menikah dengan dia, saya nggak punya keturunan, Romo. Loh, kenapa? Situnya mandul. Minggir. Mandul. Maju ya, maju. Tahu. Giliran saya. Tadi siapa namanya? Pratikno. Pratikno. Wis bener ah, mang kayak duduk iku jenenge. Pratikno. Ya. Pratikno. Fisiknya juga bagus, Oke. Romo. Tapi Usia muda. Tapi sayang, Iya. Romo. Orangnya nggak jujur, sering bohong nanti sama istrinya. Tahu dia. Gimana? Cocok. Apa bisa membaca? Sama. Bisa membaca. Kok tahu ya? Tadi siapa namanya yang ini? Bayu Tirto. Bayu Tirto. Cakep loh, Romo. Oh, jadi ini pilihanmu ya? Tunggu dulu, Romo. Tapi istrinya 6. Waduh. Kamu istrinya apa? Saya Tadi mau aku jadi jaga istri kamu. 7, Romo. Jangan, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Kalau kamu mau, tinggal. Lah, yang ini Ger. Nanti dulu. Saya ukur dulu. Jauh. Pendek. Kacau gak sepiro, Dik. Coba ada sini. Jatuh. Tuh, Nggak apa-apa. balik jatuh terus. Yang ini. Nama saya Prabu Bedor Donomulyo. Sekarang saya tanya, kamu benar-benar mau menikah dengan saya? Lah terus itu mau apa enggak? Nah, saya tanya dulu situ mau nggak sama saya? Maksud saya juga mau kalau dia mau. Sebenarnya ini cocok, Loh, Romo. Ger.
Aku enggak. Loh. Dur. Sini Lah ini ada tanda-tanda anakku mau kok kamu menolak. Lo mendingan cari yang jelek baik. Kenapa? Ini kan cantik. Ini muda. Kamu nyari yang apa? Nyari yang jelek. Ngeyel gue. Atau mau milih di antara yang ini empat? Ini. Silakan. Lo mendingan yang gemuk itu. Nah, ini. Kalau ini tahan bantingan. Ya bisa kita. Darahnya. Saudaranya. Saya Sawitri. Cantik sekali, Pak. Ya. Kami orang tuanya. Oh, Mas Setiawan. Oh, alah, aku lupa. Sawitri. Maaf, Romo. Sawitri. Apa yang terjadi dan siapa ini sebenarnya? Dan mengapa demikian? Ya kok kamu kelihatannya udah kenal. Maaf Romo, dari tadi sebenarnya saya mau cerita sama Romo. Kalau hari ini ada yang akan melamar saya, Romo. Cuman karena Romo sudah cerita masalah ini, sayembara ini, jadi saya nggak berani ngelawan Romo. Terus Saya kamu nurut punya aja. gagasan apa enggak? Saya sudah punya pilihan sendiri, Romo. Itu adalah urusan kamu. Saya orang tua tidak memasuki areal anak muda. Ini adalah urusan kamu. Kan? Kamu yang menentukan siapa saja. Bebasan kayu jarak diudung-udungi. Kalau kamu seneng, laksanakan kan. Tapi saya bukan kayu yang diuding-udingi, Prabu. Ini peribahasa kata. Namamu siapa? Kulo Setiawan, putra dari Setiawan. Setiawan. Sudah kenal dengan anak saya? Sudah lama. Hadap sana. Sawitri, Loh, iya, kenapa Romo? apa ini pilihanmu? Iya, Romo. Aku manut kopindo. Benar toh, Romo? Oh. Romo setuju. Apa keputusanmu adalah itu yang menjadi hakmu. Aku nggak mau masuk ke apa yang saya masukkan. Benar, Romo. Iya. Jadi Romo setuju? Saya setuju. Bagaimana ini? Aman Prabu. Kok marah toh, Romo? Jadi saya jauh-jauh datang ke sini untuk dipermalukan. Iya. Wah, beres. Apa yang saya katakan dan saya telah membentuk panitia ad hoc dalam hal sayembara pilih. Iya, betul. Yang dipilih ini adalah yang menentukan anak saya. Kalau Anda atau Andika tidak terpilih, ini tidak bisa menuntut. Saya tidak ini. terima. Saya juga tidak terima. Dengan adanya Sawitri, saya lamar diadakan sayembara pilih. Betul. Semua terpilih dan diuji semua kepribadian masing-masing. Ternyata kedatangan Setiawan lalu diterima. Apa kemampuannya Setiawan itu? Saya tidak bicara tentang kemampuan, tapi saya bicara tentang dipilih. Wah, saya tidak terima itu. Oh. Terima nggak? Tidak. Tidak. Maaf Pangeran. Apa? Keputusan sudah diambil oleh Prabu Aswapati. Saya harap Pangeran semua memahami. Memahami. Terima. Semuanya nggak terima. Baik, Mau sekarang. marah? Iya. Marah. Marah dong. Ini suatu Kalau saya enggak juga dipilih pas marah. Ini kecurangan ini. Yang tidak adil. Ini Ini yang benar. rekayasa semua ini. Ini Prabu Musewu. Betul dan nomor ya. Itu betul. Seorang satria tidak dipilih, tidak marah. Kalau dipilih, Baru seneng. oh enggak, tadi kok nolak kok Tadi dipilih. nolak kamu. Yang ini kan seneng. Oh iya. Ya, baik. Masalah ini diterima, Anda diterima oleh Sawitri. Aku sebagai adipati. Masalah ini tetap saya akan merebut secara jantan. Betul. Satria. Saya ingin mengetahui kemampuan dulu, Paman. seberapa kesaktiannya Setiawan. Aku mau coba. Iya dong. Kasihan ini Pak Mas. Nggak tahu kalau begitu coba dulu. Setiawan. Mana? Pilihan anakku adalah Andika. Kalau ada kelilip atau
debu-debu yang sekiranya melekat pada sekitar apa yang kamu mau, ini adalah urusan kamu. Baik, Prabu. Gimana? Iya. Hati-hati ya. Isi saja. Prabu Atwapati, perkenalkan, ini Kanjeng Romoku. Bagus. Nah, sebelum saya bicara sama orang tua, Ada yang nggak? jadi ini adalah pilihan kamu. Saya yakin Romo ini pilihan Kamu saya. kawin, nanti pestanya, yang di belakang itu dibelek. Setiawan, cintakah Andika kepada anakku? Jika Tuhan memberikan aku dua pilihan, yang mana aku harus memilih? Menjadi seorang Prabu atau memilih kawin dengan Dewi Sawitri, maka aku akan memilih menjadi raja. Kalau jadi raja itu bisa memiliki istri. Iya. Tapi kalau jadi istri, memiliki istri belum tentu jadi raja. Nun sewu, Prabu. Nanti dulu. Ini topiknya belum 2004. Topik ini adalah topik perkawinan. Kalau kamu senang sama anakku Dewi Sawitri, kamu saya kawinkan, tapi ada satu syarat. Adalah suatu budaya leluhur. Seorang kawin, salah satu pihak lelaki, orang tuanya harus meminang kepada pengantin putri kepada orang tuanya. Pantas-pantasnya ya, Iya, Mas Prabu. harus itu. Sudah waktunya Anda berbicara. Oh, ini orang tuanya? Iya, Prabu. Perkenankan saya bicara, dan untuk sementara kamu adakan suatu pendekatan, tapi jangan menyentuh karena itu SIM belum keluar. Surat izin? Surat izin menikah belum ada. Ayo. Saya ingin bicara sama sesepuh. Ayo, silakan di sana, duduk di sana. Nyai Ratu, saya tidak tahu, seperti halnya saya pernah bertemu dengan orang ini tapi entah di mana. Tapi mengapa dia harus melihat kegelapan dalam dunia ini? Ya kita tanya aja Kang Mas, coba diingat-ingat mungkin pernah ketemu. Kisana, mudah-mudahan saya tidak salah melihat Anda atau menerka. Apakah Anda ada hubungan dengan Jumaat Sena dari Mandraka? Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung. Atau ini saya adalah salah tebak saja. Jumaat Sena adalah seorang raja yang gagah perkosa. Keperkasaan itu bisa melihat sesuatu dan bisa melihat pandangan matanya dengan apa saja, tajam sekali. Tapi saya melihat Andika, rupa-rupanya, maaf, ada satu kekurangan dalam hal penglihatan. Sang Prabu Aswapati. Suaranya, kenal saya dengan suara ini. Apa yang dikatakan Sang Prabu Aswapati benar, bahwa aku dulu Prabu Jumat Sena dari Madras. Oh iya? Mengapa sampai terjadi seperti ini dan apa yang terjadi di sana?
Kita adalah sama-sama raja. Sang Prabu, karena adikku Makar dengan rekayasanya buta mataku sekarang. Kerajaan itu direbut oleh adik, sedangkan Anda dibutakan. Ya. Lain kali, jangan duduk bersama dengan separatis. Berantas sampai tuntas itu Kiai. Terima kasih Sang Prabu. Ini teman lama Kang Mas. Sesama raja mestinya kita tahu, karena ini adalah tetangga kita. Jadi Andika adalah orang tua dari Setiawan. Ya. Maaf, Nyai, saya sudah kenal baik, walaupun tidak terlalu akrab. Adakah satu gambaran bahwa memang Anda akan melamar sebelum saya memberikan atau melempar bola? Sang Prabu Aswapati, sebenarnya kedatangan saya ke Sawopura ini akan berembuk masalah anakku Setiawan dan Dewi Sawitri. Putranda. Saya menduga itu. Ya karena si Setiawan dan Sawitri begitu akrabnya. Dari rasa hati ini sebenarnya bagaimana? Demi kebahagiaan anak kita berdua, lebih baik berterus terang saja agar kita tidak mendapat kesalahan. Apa yang terjadi tentang anak kita di sana? Seumpama saya melamar Putranda Dewi Sangti bagaimana? Yang pasti saya terima. Karena setelah mengadakan sayembara pilih dan yang terpilih adalah Setiawan putra daripada Kisana atau panjenengan Jumat Sena. Tapi Sang Prabu, panjenengan akan kecewa untuk sepanjang masa. Maksudnya Kang Mas? Mengapa demikian Kisana? Terus terang saja Sang Prabu, bahwa anakku Setiawan hanya berusia 20 tahun. Sekarang sudah 19 tahun umurnya anakku Setiawan. Pada waktu itu, aku dan Ratu Prameswari meminta kepada para dewa supaya dianugerahi putra. Pada waktu kami semua sesaji pamungkas, datanglah Sang Hyang Brahma mengabarkan bahwa aku dan Kanjeng Ratu Prameswari akan mempunyai anak, lahir putra laki-laki. Tapi umurnya hanya 20 tahun Sang Prabu. Maksudnya jadi tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun Kanjeng Ratu Prameswari. Di sana. Kalau saya menolak ini saya mengecewakan anak saya. Karena ucapan raja adalah undang-undang yang tidak mungkin bisa dicabut lagi. Tetapi masalah usia tinggal 1 tahun, Nyai Ratu. Apakah kebahagiaan yang dimiliki oleh Sawitri hanya 1 tahun? Atau setelah itu dia akan menderita untuk selamanya? Mungkin untuk kebahagiaan Engkang Putra Sawitri lebih baik berterus terang agar memilih laki-laki lain Iya untuk sih. suaminya. Kisana. Tidak, Kisana. Ini adalah urusan anak saya Sawitri. Walaupun nyawanya tinggal 1 hari, tapi kalau anak saya Sawitri menghendaki kawin dengan Setiawan, saya tidak bisa memasuki areal apa yang dimiliki oleh anak saya. Ini keputusan ada pada Sawitri, Kisana. Tapi Sang Prabu, saya ingin mendengar sendiri bagaimana Sawitri nanti. Oh, terima kasih. Mendingan kita Nyai panggil Ratu, aja. kamu biar panggil dia yang memutuskan Sawitri sendiri. seorang diri. Terima kasih. Ini adalah sebuah kejujuran. Sepahit apapun, kejujuran itu adalah perlu dijelaskan karena menyangkut hal-hal yang mungkin akan merasakan pahit. Ya, Tapi ini Sang penting Prabu. sekali Kisana. Ada apa toh Romo kok saya dipanggil? Sawitri, maaf Kisana. Jejodohan atau kehidupan ini adalah kehendak yang inti. Saya bukannya menolak lamaran atau pinangan orang tua Setiawan, akan tetapi ada masalah kecil yang perlu kamu putuskan. Masalah apa toh Romo? Tadi katanya sudah setuju kan? Informasi yang saya terima dan akurat bahwa kehidupan atau umur daripada Setiawan itu hanya 20 tahun. Sedang sekarang 19 tahun. Berarti usianya Setiawan itu tinggal
300 Ari. 1 tahun Romo. Ya, 300 Ari. Artinya 360 dino. Jadi saya nggak bisa hidup selamanya dengan Kang Mas Setiawan. Kamu bisa bertanya kepada calon mertuamu. Ini keputusan pada kamu, Nduk. Apa itu betul? Betul, Wong Ayu. Betul ya. Hanya tinggal setahun lagi umur Setiawan. Gimana Kanjeng Ibu? Ya sekarang semua terserah Angger, gimana mau memutuskan. Lebih baik jangan diteruskan. Mencari laki-laki lain saja yang bisa mencintaimu, Ger. Tapi enggak Kanjeng Romo. Saya sudah terlanjur cinta sama Kang Mas Setiawan. Walaupun cuma sehari pun saya akan terima Romo. Saya menghargai keputusan itu. Anak raja harus bertanggung jawab apa yang diucapkan. Kalau besok terjadi sesuatu, jangan salahkan Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu ya. Tidak Romo, saya terima semua konsekuensinya Romo. Kisana Jumatjen. Sang Prabu Aswapati. Ini satu keputusan yang sangat mahal harganya. Ya. Kita tidak boleh mencucurkan air mata. Tapi perkawinan putriku adalah putri tunggal. Harus kita subyo-subyo. Jangan lebih dari 24 jam kali 3. Perkawinan segera diadakan semua. Tembang gede, joget lawung. Semua tontonan dari Kang Berlesan kita meriahkan untuk perkawinan Setiawan dengan Dewi Sawitri di sana. Terima kasih, Sang Prabu. Monggo. Di Lembuk ada di Pasanggeran. Darling. Aku kesel loh. Sing di kok papaku toh? Wah kurang ajar iki ya. Hei darling. Aku enteni nang kali katanya ngajakin mandi. Gak ono sing nyamberi aku. Gimana sih? Lah ya dikali ya dikira kebo. Tak. Jangan dikali toh. Bojomu ki wong wedok apa buta? Aja ngono. Enggak. Aku susah bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh nggak aku ngomong bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Yang mana sih orangnya, yang mana aku ngomong bahasa Indonesia? Ada nggak orangnya? Gini. Nah. Makanya orang itu nyari istri itu dikawinin. Jangan main tarik cerut bunting. Nah, cerut bunting kabeh tiga-tiganya 2 anak deh aku. Gimana sih kamu nggak ada yang tahu kan? Kowe bunting toh? Bunting. Terus iku lahirnya piye? Lahirnya piye lho Mujizat. Iya. Kowe kok yo golek bojo gede banget toh, Cok? Kamu kan nggak tahu. Kan nggak tahu ini bukan lahir dari rahim ibu. Lah terus Ini kan dulu teng-teng yang dirak remuk itu tak kumpulke, tak cikak. Nah, gak boleh kurang ajar. Kanjeng Gusti udah ngajarin aku. Iya. Kamu inget ya, kamu itu harus bisa bela diri. Ya harus. Aku wis jret. Tapi kelamaan pakai maskara lali gerakannya opo. Oh, lain. Wah, jangan. Lihat kakinya. Kayak pohong doang.
Hei, justru ini yang nggak ada. Cari perempuan mana yang bulunya akeh. Nggak ono. Kalau dari sini ke sini, manis ya. Wajahnya memang keibuan. Tapi dari sini ke sini kesebelasan. Aku pernah malu gara-gara kenal dia. Gitu. Lah aku waktu ngomong anak dari siapa? Anak dari mbok. Dari siapa? Mbok tuwa. Peres. Ojo peres mbek aku nggak gelem diperesi. Peres. Nggak ero kan peres? Delok. Bahasa Jawa baru. Peres. Aku saya punya istri ini boros. Kok boros? Tempat tidur udah habis 12. Ini malah enak toh. Kowe ora gegere. Iya. Gegere iki kaya triplek. Kaya ngono kok triplek, kaya cor-coran. Hehehe, jangan sampai aku ngangkat batu ya. Jangan sampai aku ngangkat batu ya. Jangan sampai loh. Jangan sayang. Iso goyang nang kene goyang. Jangan salah, badan gede, daleme sikile kecil. Sik ngomong apa? Sikile gede banget. Sikile. Itu tangan. Biarin aku. Jadi kamu tak beritahu gini. Ini karena badannya gede besar. Mas Haji Notonegoro itu kan desainer kelasnya internasional. Iya. Jadi kalau mau buat mal-malan yang apa untuk Pragawati turis nggak usah cari orang sana. Nah, pakai Indo. dia. Bener kan Mas Haji? Iya. Nah, Indo. dia yang kono baju jahit sendiri. Nggak gampang. Tergampang. Ini kawin silang. Nah, Endus. Peres lagi kan? Ini kan Indo, maksudnya tidak dari Jawa dan Jawa. Iki Jawa entuk gembel laire iki. Gembel iki wedhus. Pokoknya gelandangan itu loh gelandangan. Lanang. Aku lanang apa wedok? Wedok. Kan gak ero susuku mbek bokongku. Iku ae sing dinikmati, dalamnya enggak usah ya. Iki sedang kaya ngene iki ndudile stang sekere nek ora wae BSA ora ono. Iki sesuk tak kirim nang Jepang. Itu apa? Pertandingan sumo ini maju. Sialan. Yang Neva sayang. Lali. Neva sayang, darling. Kamu jahat mbak aku nih depan orang penonton, galak banget tadi di dalam dikit-dikit. Udah kelar dandannya? Iya, udah kelar dandannya. Sekarang aja dinyanyi. Ike sorry, friend. Manja. Darling, modal ora eling. Kok lanang ngomong Eke sih apa sih? Enggak boleh, enggak boleh. Eko kok aku muni Eko. Perlu dikenalin namanya siapa supaya jelas. Saudara-saudara biar tahu namanya siapa, rumahnya mana, matinya kapan. Ajo. Aku ya lupa loh namaku siapa ya. Halo, Mbak. Enggak dapat peran namanya siapa lupa. Saya kasih nama. Genderuwo. Genderuwo lah. Aja, batunya pecah, Pak. Batunya pecah. Batunya pecah. Bangun dong. Mbok gini dirangkul. Iya. Wes. Wah, iki jam. Kayak putri nggawa kirek. Ayo monyet mulai. Ayo. Ini namanya Ivan Neva. Panggilannya Ivan bisa, tapi lebih apa? Lebih feminim kalau Neva. Nevi. Neva apa Nevi? Beli penggi Dewi Nevi. Bingung kan? Saya nama Nevi. Makanya kamu tuh beruntung punya istri tuh saya pinter, sekolah tinggi. Jadi bahasanya akeh. Apa lagu? Nama Nevi. Nah, coba bojoku sing satu lagi, hafal nggak namaku? Enggak, pokoknya kamu jangan. Kok enggak, namaku sapa? Kalau ngantuk jangan di taman kanak-kanak deh. Tapi kok dipeneki cah cilik-cilik.
Wes. Geger. Apa pengsan? Security. Ada apa? Kita geles tau. Kau geles tau. Piye? Arep nyopot ora iso. Jangan kakinya, jangan kakinya. Batunya aja lebih enteng dari badan saya loh. Tenang, tenang. Ini bawa dia kalau mau pacaran sama dia nggak bawa derek nggak bisa jalan. Loh bagus, nih perempuan kayak aku pacaran nggak bisa ngumpet-ngumpet. Oh iya, nang dia kelihatan curut-curut ngono. Nah iki ngerti kayak terlalu lah kayak gajah. Jangan apa jadi perempuan aja wis. Ngayang mah ya kayak gajah. Nah nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sewaktu-waktu nanti dibutuhkan oleh saksi bersih, kamu sama saya berdua. Jangan ngomong itu dulu. Ajar Putri dari tadi. Aku dinyek mulu. Kenapa dinyek? Kan bedaku mahal. Sialan. Timbul. Dalam Cantik mana? Aku ngaku lah. Jadi aku mau ngomong cantik Gusti Sawitri. Tapi aku tidak diantemi. Ayo nek jejer kalau udah berdekatan gitu, Gusti Sawitri itu kalau satu misal film India Sri Devi. Nah, Sri Devi ya. Satunya Sri Gala. Lucu. Sana yang sana. Lucu. Bukan itu yang sana. Lucu. Yang sana. Lucu. Masih lucu ya, Putri ya. Kamu apain sampai ngos-ngosan gini? Tuh minum ke apaan ke ambilin ke di kali. Diapain? Ini tadi kan dia mencoba kebolehannya. Putri, dia goyang ngebor. Ada Inul Daratista, ini adalah Neva kedaluarsa itu tadi. Putri kok ketawa? Putri nggak bersahabat, aku nggak mau. Ya udah aku nggak ketawa, aku meremaja. Wong ketawa itu berarti kan ramah sama Neva. Kamu nggak boleh gitu. Putriku itu saksi. Oh, bulunya. Bulunya pirang. Indo Putri masa lupa sih? Oh iya. Dulu kan Putri nemu aku di kotak. Iya. Kiriman dari Belanda, set ngono. Putri kan lupa. Indonesia. Putri lupa kalau menurut teorinya Darwin, manusia itu kan dari keras dulu. Ini yang Putri nyanda. Kalau di belakang Putri itu mereka pada ngomongin saya Putri. Kalau depan aku gimana? Aku kan perempuan lemah, lesu, letih. Kamu kan gede, diketekin aja juga udah pada kalah kok. Paling muni letih terus. Puas. Kok mbok tutut ngono nek gumoh piye? Mbok enggak usah dinaik-naikin gini wong enggak ada apa-apanya kok dinaikin terus. Tak tusuk mbek peniti. Iya, masuk. Dan ini lagi persiapan. Kan kita kan mengintili. Mau mengintili apa? Membangun. Kita kan ikut apa namanya membantu. Nanti kalau sudah jadi pondoknya, mandalanya, kan terus rame-rame murid-murid kumpul. Nah, ini belajar dulu. Siti ikut bangun juga. Tapi bohong Putri dari tadi aku nggak ngeliat dia ngumpulin kayu. Mana? Kerjanya hanya aku aja. Kan sudah diserahkan sama lumba-lumba itu. Kita memang tidak tugas mengangkat kayu. Kita itu menjadi arsiteknya. Arsitek konsulat. Nggak nyampe otaknya gawe istana. Wong gawe wedok dadi lanang-lanang dadi wedok wis iso kok. Mega isar. Mak. Iki wedok ning jenenge Hercules. Zina warrior princess. Zina. Kon zina. Suka zina enggak? Aja. Ngaco karo kuwi. Maksudnya kowe iki pejina Masku mana? Cari kayu. Ya masih nebang babat. Saya kan sudah pesan, pokoknya kemana aja harus diikutin.
Sebabnya apa harus begitu? Pokoknya hari ini hari penting, saya nggak bisa cerita. Pokoknya pesan saya satu, kemana aja Kang Masku pergi harus diikutin. Sekarang mana? Loh, kan tadi sudah dibagi pekerjaannya. Dia lagi nebang pohon. Lagi nebang pohon. Coba diikuti. Berani. Sekarang nggak pusing ya? Loh, bukannya dijak. Oh, pijitinnya Kang Mas. Kang Mas. Kok Kang Mas salah ya? Potonganmu mau gajah jumbo. Gajah jumbo loh. Saiki ngomong ki pusing loh. Ini lah. Mer ngemek kae wae. Ini Pusing, Mama. Pusing. Kang Mas kecapean kali. Duduk dulu. Istirahat dulu. Tolong ambilin apa gitu. Apa? Daun mau Kak? Ya. Daun. Kipasan Mas, kipasan. Kipasan. Wah, hei. Kan panas. Jangan pakai itu keracunan, tahu enggak? Sudah orang lagi sakit kok. Pan, kalau tadi aku lihat ada yang goyang ngebor. Ya. Boleh ngecor nggak? Aku ngebor Kang Mas cor ya. ini ya Gusti. Ini penjenengan nunggu Apa? nunggu suaminya. Saya tak ngumpulin. Ya, saya nungguin suami saya di Tak sini. ngumpulin dulu. Aku ikut. Kamu buat angkat kayu bakar kan? Oh, Aku hibur aja deh, aku kasih minum. Iya. Ya. Kamu bagian Ya. konsumsi ya. Bisa sembuh bisa. Capek Kang Mas? Iya, tapi kalau Tunggu dulu toh. ini orang lagi mesraan kasmaran. Aku minta ini dong, daun pisang supaya ini nggak kepanasan. Kalau daun pintu gimana? Lagi gede ya? Pisang ada dua pohon pisang. Oh, biar teduh gitu maksudnya. Yang mana yang ini? Iya. Soalnya kalau ini ada kok di sini, nggak sana. Ya ini. Kalau ngambilkan air mendidih. Iya. Mendidih. Kang Mas. Enakan. Ya, sekarang tidur. Karena matahari sana udah nggak kena sinar. Saya tungguin di sini ya Kang Mas. Nyanyiin lagu. Aku nggak bisa nyanyi kalau disuruh nyanyi. Nyanyi. Nggak bisa Kang Mas. Nyanyi. Kurang honornya kalau nyanyi. Ayo tidur. Setiawan, kalau semua manusia yang akan aku cabut nyawanya sudah siap seperti Setiawan, pekerjaanku akan gampang. Cabut, bawa kekayangan. Tapi manusia sekarang susah, apalagi yang banyak utangnya. Mau dicabut kalau nggak dijejuk ini angel. Setiawan, sudah waktunya sayang. Bawa kedatanganku kemari, turun ke Marcopodo untuk menjemput Sukmamu. Aku Dewa Yomo yang berkewajiban mengantarkan Sukmamu. Bersiaplah. Enteng. Sedikit bandel mau keluar lagi dia. Sudah waktunya. Aku antarkan Sukmamu ke Kayangan Setiawan. Mas Dewi. Dendoro, Dewi Savitri. Kemana
tinggal sendiri gimana sih? Satu ganggu, saya bubuk, masih tidur. Tapi Gusti Sawitri di mana tadi? Ya, biar menawa ya. Jangan teriak-teriak. Ya mungkin biar Dewi kali perutnya sakit. Tapi kalau nanti ada apa-apa, tanya aja dulu, tanya. Baru istirahat kok. Gus, tadi sama Dewi Sawitri di mana? Gus? Gustiawan? Ngapa kok joget-joget itu lah? Anyes ya? Nggak ada. Nadinya kayaknya break. Berhenti. Tami. Mati. Tami. Setengah dong, Pak. Iya, coba lihat. Iya. Padahal sudah mau malam nih. Iya, kan sudah malam di sini aja loh, dia makan hewan-hewan. Semua Dewi? Nggak tahu. Semua Dewi? Ada bekas luka nggak? Nggak ada itu. Sang Resi kan orangnya pinter. Iya. Bawa pulang yuk. Iya. Sini kena koran. Kenapa? Heran? Ya, Heran kenapa? kenapa kau mengikuti diriku? Kau tahu siapa sebenarnya aku? Saya tahu siapa Anda. Mungkin pukulan lupa. Kalau kau manusia dan aku seorang dewa, tidak diwajibkan seorang manusia tahu wujud seorang dewa, kecuali manusia itu yang berhati mulia dan suci putih baru bisa melihat dewa. Apalagi Dewa Yomo sang pencabut nyawa seperti diriku. Siapa sebenarnya dirimu, hai manusia? Mungkin pukulan lupa. Saya ini adalah putri dari Resi Kasyapa. Tapi di dunia sekarang ini saya adalah Sawitri. Sawitri? Sawitri. Putri Resi Kasyapa? Betul. Istri dari Setiawan yang nyawanya diambil oleh Resi. Sawitri, jadi kau adalah saudara dari Sang Hyang Pikulun Wisnu. Betul sekali. Kalau kau sudah tahu aku adalah Dewa Yomo. Sawitri, ada keperluan apa kau mengikuti diriku? Resi membawa apa yang sudah menjadi milik saya. Setiawan adalah suamimu. Betul. Di Marcopodo ini, Sawitri. Betul. Ketahuilah bahwa suamimu harus menepati janjinya sesuai dengan perjanjian dahulu bahwa berumur 20 tahun aku akan datang ke Marcopodo untuk menjemput Sukma suamimu. Relakan ya? Tapi sebagai seorang istri saya akan ikut kemanapun suami saya pergi. Tidak boleh, Sawitri. Kau sudah ditakdirkan harus hidup di dunia. Sebab kau sudah kemanusiaan. Kamanungsan coro Jowone. Tidak bisa, Resi. Kemanapun suami saya pergi, saya akan ikut. Dia sudah memenuhi janjinya 20 tahun. Bukankah dulu kau sudah mengetahui bahwa hidup atau umur suamimu ini 20 tahun? Pokoknya sudah sumpah saya, kemanapun suami saya pergi, saya akan ikut. Kalau seandainya tidak aku izinkan dan nyawa suamimu ini aku bawa ke kayangan, apa yang akan terjadi dengan dirimu? Saya akan ikut ke kayangan. Sawitri, kehidupan di kayangan dengan di dunia lain. Pukulan ini kok ngeyel loh. Kasihin aja loh mas saya. Kamu belum tahu kalau aku ini ditakdirkan sebagai dewa pengeyelan. Ada orang yang selalu ngeyel kalau dicabut nyawanya tidak mau, tetap tak paksa. Tak bor dulu, baru tak cabut. Sawitri. Iya sih. Karena kau masih bersaudara dengan Pikulun Dewa Wisnu. Aku sebagai Dewa Yomo akan memberikan hadiah pada dirimu. Hadiah apa itu? Apa yang kau minta akan aku turuti. Asalkan kau bahagia dan merelakan suamimu Setiawan ini aku cabut nyawanya. Apapun yang saya minta. Apapun yang kamu minta, asalkan kau tidak meminta hidupnya Setiawan, sukmanya Setiawan, aku kabulkan. Pasti aku kabulkan. Yang penting kau berbahagia. Tak pikir-pikir dulu ya.
Apa kau minta bintang tamu jadi ketoprak umur berapa episode aku Nggak bisa tabulkan? juga kan? Bisa. 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 Enggak tapi. Mudah-mudahan Jadwal saya diperpanjang. penuh. Jadwalmu penuh. Permintaan saya ada 3. Kau minta apa? Yang pertama, saya menginginkan Romo mertua saya diberikan penglihatannya lagi. Karena butanya itu dibikin sama orang, bukan karena penyakit. Sawit. Bukankah namamu Sawitri? Kalau aku manggil kamu, gitu loh. kalau aku nggak manggil kamu Tri itu sudah jamak. Kalau manggil kamu Sawit sudah biasa karena Sawitri. Kecuali kalau Minyak sawit. Dewo. Betapa mulianya dirimu. Kau minta mertuamu penglihatannya agar pulih kembali. Ya, yang kedua ada lagi. Apa? Yang kedua saya menginginkan kekuasaan dan kewibawaannya dikembalikan lagi. Kekuasaan mertuamu Iya, dan kewibawaan mertuamu. betul sekali karena kerajaannya sudah direbut secara paksa. Jarang aku temui seorang wanita seperti dirimu. Kau minta bukan untuk kepentingan dirimu tapi kepentingan mertuamu. Berbahagialah kalau kau berbakti kepada mertuamu. Aku kabulkan kedua permintaanmu itu. Masih ada satu lagi. Apa? Yang ketiga. Yang ketiga saya menginginkan anak sebanyak 100 orang. Melahirkan seorang anak 100 orang. Itu kamu sendiri yang melahirkan. Saya sendiri. Wih. 100 orang, Sawitri. Tolong kamu pikirkan kembali. Kamu melahirkan seorang anak 100 orang. Brudul. Ya kalau sekali keluar 10 kan cuma 10 kali. Yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga ini kok sih empat ada gitu. Yang ketiga. Yang ketiga kau minta melahirkan seorang anak atau mempunyai anak 100, aku kabulkan. Yakin yang ketiga Yakin, dikabulkan? asalkan kau tidak minta hidupnya suami Benar setiawan. dikabulkan. Saya kabulkan, dewa menyaksikan. Sekarang dipikir-pikir dulu, bagaimana saya bisa punya anak kalau suaminya mati? Kawin lagi. Nggak mau. Kawin lagi. Saya sebagai wanita terhormat nggak mau. Aku kabulkan kau kawin 100 laki-laki. Aku kabulkan. Asal kau tidak minta hidupnya suamimu setiawan, ini sudah perjanjian hitam di atas putih. Tidak bisa, saya hanya mau punya anak dari suami saya Setiawan. Tidak bisa, Sawitri. Nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kamu sudah Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak itu loh. Nggak bisa. Kalau situ bisa ngeyel, saya juga bisa ngeyel. Kamu sudah pernah melahirkan apa belum? Sudah. Sakit loh. Baru 1 orang apalagi 100. Bayangin. Tapi demi suami saya rela sakit. Hah? Nggak bisa jalan dong kamu. Sawitri, anakmu 100, kamu jalannya gimana? Bisa-bisanya saya kok. Coba kamu, ha? Ya, pinter kamu. Terus terang aja kamu menjebak omonganku. Sehingga seorang dewa seperti Yomo harus menepati janjinya. Aku kabulkan. Betul sih. Nyawa suamimu aku kembalikan. Tapi ingat, ini perjanjian yang terakhir, Sawitri. Umur suamimu Setiawan aku kasih 100 tahun. Cukup. Ya, karena kau mau melahirkan 100 anak. Berarti 1 tahun 1. 1 tahun 1, 1 tahun 1. Mudah-mudahan dukun sama dokternya ya tetap gitu saja. Arek kecengengesan. Iya. 100 tahun aku akan kembali ke suamimu Setiawan. Aku ambil nyawanya. Cukup, pasti saya sudah bahagia sekali dikasih 100 tahun. Terimalah ini. Di dalamnya ada nyawa. Ya sini, jangan lama-lama. Nyawanya Setiawan. Sukmanya Setiawan. 100 tahun aku kembali. Ya, saya sudah punya anak 100. 100. Iya. Tolong yang ketiga. Namakan Eko Hiji. Ya. Lihat dulu, kayak film India. Lantas bagaimana? Peraturan yang dulu
membuat rakyat tentram sekarang dirubah total oleh Kakang Pangeran. Boksoro. Ya. Iya, membuat rakyat menderita dan tataran kerajaan porak-poranda, Kanda Prabu. Setiawan, pamanmu Pangeran Boksoro yang sekarang jadi raja di Mandraga. Ketamaannya, kekejamannya luar biasa. Sekarang juga kita rebut kembali kewibawaan di Mandraga. Baik, Kanjeng Prabu. Setiawan, kalau memang ini niat luhur, prajurit Kanjeng Romo, Nger, ikut serahkan. Aku ikut. Ya, bulldoserku ikut. Jangan. Aku ikut ke Pangeran Aus piye? Jangan. Kamu nanti ketemu ketertiban umum malah nggak karu-karuan. Baik, Prabu. Istriku Dewi Savitri telah berkorban untuk kami, untuk orang tuaku dan juga untuk kembalinya kejayaan orang tua. Bahkan untuk nyawaku. Bagus. Sekarang tibanya bagiku untuk membahagiakan kehidupan Dewi Savitri. Aku akan pergi untuk menjadi senopati. Sama-sama. Hati-hati Kang Mas. Doanya. Sing larang kopat yang gendong apa? Iya, Nger. Ayo, prajurit, ikuti. Ayo. Aku kemari hanya untuk mengembali lagi tahta yang diambil oleh paman. Kamu ambil takhta ini, langkai dulu bangkeku. Hei, 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 hei.